Kita bahas apa sih? Jadi kejadian kayak kemarin lagi ya? Sal, kau udah Sal? Gimana Sal? Ya ngobrol Sal. Lah, aku nggak tahu, bingung. Yo guys, gimana guys? Ini jadi 50 menit lagi video kan. Kamu aja. Jadi maksudmu aku gitu, maksudnya Iya, aku ya, yang kamu. tadi apa aku yang maksudnya kita bahas pribadiku gitu. Kan satu-satu, kamu duluan. Sudah tadi sudah. Ya menurut aku yang aku sukai dari diriku tuh aku humoris gitu, gak mau ketawa gitu. Kali atau orang lain menanggapi itu gimana? Menurutku gitu, saya nggak suka dari diriku tuh ya aku nggak suka di diatur gitu kali. Ya itu kayaknya semua orang yang nggak suka diatur. Aku suka bro, tapi yang paling nggak aku suka itu nunggu suatu hal yang gak pasti bro. Oke. Ya Bisa kan? nggak bisa. Ya salah apa Sal? Yang kau suka atau nggak suka itu dah. Yang aku suka dari diriku, aku nggak banyak ngomong. Suka. Terus yang aku nggak suka dari diriku, aku pemalu. Aku suka semua yang ada dari diriku. Nah itu bisa tuh. Love Love yourself. yourself ya. Love yourself. Tapi Justin Bieber itu. Aku suka semua yang ada dari diriku. Yang gak aku sukai nunggu yang gak pasti. Nah bisa. Bagus nih, harus kita ikuti. Ya contoh Bayu kita. Ya mari ya. Suka dari diriku apa Ya yang kamu sukanya kayak kemarin kamu nanya aku Uyang itu tiba-tiba gimana? Enggak, Sal, kau tau gak sih? Si Gloria kan random banget gitu, tau gak sih? Tiba-tiba nanya Uyang gitu kan. Terus kan bisa Google. Dia nanya aku Uyang, apa deh tadi yang baru aku lupa. Terpijang gitu kan. penasaran loh. Random gitu loh. Uyang enggak aku. Kenalan aja gak pernah sama Uyang. Siapa tahu kan? Gak ada yang tahu. Oh, yang aku suka diriku apa, humble, ramah, itu Ya. yang tidak aku sukai apa, tidak aku sukai Gak suka keramaian misalnya. Gak suka. tidak aku sukai Nih, udah kamu record ya, pemalu aja, apa? pemalu, yang tidak aku sukai dari diriku pemalu. Pemalu. Frans. Sisa kamu Frans. Yang aku sukai dari diriku tidak ada sih. Yang tidak aku sukai dari diriku, aku orangnya suka nunda-nunda pekerjaan gitu, kayak malas gitu. Wah ya, nanti ya kayak aku mudah tersentuh ketika melihat apa? Melihat hantu. Dia tersentuh gitu melihat hantu gitu. Iya, gitu. Kayak misal kita nonton film apa gitu, kita baper tah apa gitu. Oke, ya Sel, duluan Sel. Aku tadi udah, kau duluan. Bentar. Kamu nggak usah mikir ini, hantam aja tuh. Bisa ya. Ini ya, aku mudah tersentuh.
Jika melihat, ya kalau aku sih paling anu dengan film ya, film dengan genre romance gitu kan. Tapi aku biasa paling tersentuh tuh kalau filmnya dia set ending gitu. Terus bawahnya kegiatan-kegiatan yang aku ikuti dengan penuh antusias, biasanya tentang musik misalnya, kegiatan-kegiatan yang aku ikut penuh antusias biasanya suka. Terus informasi yang paling menarik perhatianku adalah informasi yang paling menarik kalau untuk sekarang. Wah, kalau aku ngomong keluar bisa nggak sih? Hantam aja. Kok hantam aja, aku tiba-tiba chat bapaknya kan nggak lucu sih. Aku juga itu ya. Sebenarnya kan ya, kalau untuk aku pernah aku nggak terlalu ikutin Indonesia, aku ikutin di luar misalnya kayak di Korea gitu kan, Idol Dating gitu lah, seru tuh. Nah, gitu. Terus perilaku orang lain yang paling menjengkelkanku adalah ingkar janji sih. Aku ya, aku mudah tersentuh ketika melihat kalau orang lain sedih. Terus kegiatan-kegiatan yang diikuti dengan penuh antusias biasanya tentang alam, kayak pergi rekreasi gitu. Terus informasi yang menarik perhatianku, apa ya? Berita sosial. Terus perilaku orang lain yang paling menjengkelkan adalah biasanya aku nggak suka orang so asik Gitu kan. Tadi apa yang aku mudah tersentuh ketika melihat apa tadi kau bilang? orang lain sedih. Gitu. Kamu nggak sedih gitu kalau orang lain sedih? Senang aku malah lihatnya. Kasihan. Kompak betul ya boy. Dan misalnya aku nangis gitu, aku tersentuh gitu. Kalau kamu sih enggak. Wah, sakit nih lah. Yo, lanjut ya. Ya. Nah, aku itu udah tersentuh ketika lihat hewan-hewan yang nggak normal tuh bro. Kayak misalkan anjing pincang, kurus, nggak makan gitu. Kasihan liatnya. Sama kegiatan-kegiatan yang aku ikuti dengan penuh antusias itu biasanya tentang olahraga. Wah gila, jadi Informasi yang paling menarik perhatianku juga tentang olahraga. Perilaku orang lain yang paling menjengkelkanku adalah saat dia datang cuma pas butuh doang. Gak suka kali aku itu, jengkel. Oh, misalnya kayak orang minta tugas, habis itu ngilang, kita kan balik nggak ada dia. Iya, jengkel kali orang itu. Trans, jangan bilang kok nggak mudah tersentuh. Aku mudah tersentuh ketika kalau nggak melihat boleh nggak sih, kayak misal dengerin apa gitu, Apa? kayak misal dengerin lagu gitu. Jadi misalnya dengerin lagu tiba-tiba kayak liriknya masuk Ada yang ke- ngena gitu. Iya. bisa. Ya, berarti aku mudah tersentuh ketika mendengarkan lagu yang ngena di hati. Kegiatan yang ku ikuti dengan penuh antusias biasanya sama teman-teman sih, kayak nongkrong gitu. Terus informasi yang paling menarik seputar game lah. Perilaku orang lain yang paling membuat kejengkel itu
ada orang yang suka bikin keributan gitu, bikin onar gitulah, kayak Wah itu namanya cari masalah itu. ya troublemaker gitu. Nah, Mudah tersentuh ketika melihat hewan terlantar di jalan, terus kegiatan-kegiatan yang diikutin penuh antusias, biasanya tentang liburan, informasi yang paling menarik perhatianku. atau Perhatian. ya, informasi mencari tahu hantu mistis di provinsi. Bisa jadi. Atau skandal idol gitu. Wah itu keterlaluan namanya, itu lain lagi itu. Bener sih tapi ketika ada yang 1 mil, Wah mil. Uji militer. Oh, oke. Ya lanjut. Ya. terus perilaku orang lain yang paling menjengkelkan, kayak caper, cari perhatian gitu. Dah. Ya Sal, duluan. Siapa mau duluan? Bayu kah siapa? Aku terus tertadi duluan. Sal duluan Sal. Belum, jangan lu. Aku masih berpikir nih. Ini kata orang mengenai kemampuanku itu gimana? Kalian yang komentar atau gimana? Nah misalnya kau punya satu bakat gitu di SMA dulu kan, misalnya kayak kau jago main basket gitu, kau ikut tim, terus ada kelas meeting gitu, terus misalnya kau jadi apa gitu, senternya apa, ya dipuji gitu, misalnya gitu, wah bagus nih dia nih jadi apa sih kalau di basket lupa, center ya, nggak tahu juga aku, ya pernah dapat pujian lah gitu, kali gitu. Atau olahraga gitu, jogging kali. Bidang yang cepat aku kuasai olahraga, main basket. Bidang yang membuatku terus tertantang, main basket juga. Aktivitas yang aku sukai, mancing, mungkin game atau lain-lain. Aktivitas kesukaanku yang aku tekuni sejak dulu, basket juga, mancing satu. Kata orang mengenai kemampuanku nggak ada. Kata orang-orang biasa aja atau mainnya hebat. Memasak. Bidang yang membuatku terus tertantang. Bisa masak nggak San? Hah? Bisa masak? Oh, bisa dong. Bidang yang membuatku terus tertantang tuh bidang bisnis. Keras banget. Keras cuy aktivitasnya, bidangnya keras. Lihat. Aktivitas yang aku sukai liburan, terus berkebun, terus masak, olahraga, terus moving girl. Terus aktivitas kesukaanku yang aku tekuni sejak dulu apa ya? Berkebun, masak. Sudah tadi itu berkebun tuh. Yang aku tekuni kan dari dulu. Dari dulu. Iya, ya. berkebun. Namanya kan sekarang. Hah? Ya kalau itu terserah ya lanjut. Terus apa ya? Bidang nggak ada itu aja. Terus kata nggak tahu ya kata orang. Soalnya jarang orang menanggapi kemampuanku. Hampir nggak pernah sih. Oh di SMA nggak pernah populer Bang Ais. Aku loh di SMA pendiam. Gamemu gitu. Aku
Terus bidang yang cepat aku kuasai di bidang musik aku cepat. Terus bidang yang membuatku terus tertantang sama sih di bidang musik juga. Terus aktivitas yang aku sukai itu apa ya? Ton, terus workout, terus itu aja sih. Sampai bengong sih. Mau terus ya gitu. Terus aktivitas kesukaan yang aku tekuni sejak dulu tuh tidur sih. Itu hobi gitu. Terus kata orang mengenai kemampuanku tuh gimana ya? Perlu kasar. Iya, coba kurung dalam situ terus. Pokoknya ya intinya kata orang-orang tentang kemampuanku tuh bagus lah, gitu aja. Ya lanjut, ya. Nggak mau panjang-panjang ini, takut melenceng nih, bahaya juga ya. Bidang yang cepat aku kuasai, olahraga, bulu tangkis. Bidang yang membuatku terus tertantang, memasak. Aktivitas yang kusukai, rebahan, tidur, nonton, anger, jalan-jalan. Aktivitas kesayanganku yang aku sejak dulu, ya badminton. Terus kata-kata orang mengenai kemampuanku. Kata orang, ya udah bagus aja gitu. Ya bagus. Ya lanjut. Yang terakhir nih ya percakapan 3 putaran. Siapa? Ya Frans, coba Frans dulu Frans, kalau kamu ngerti Frans. Misalnya apa gitu. Sebenarnya aku ngerti cuma nggak segan aja gitu nggak sih? Mau ngomongnya tuh nggak enak aja gitu. Iya kan, kayak Iya. nggak nyaman gitu kalau ngomong kayak gini. Ya nggak nyaman kalau menurut kita, kalau misalnya dibilang menurut siapa, misalnya Frans, menurut Frans aku tuh gimana, nah itu aku masih nggak apa-apa gitu. Nih aku jelaskan tentang diriku sendiri gitu, kan aneh. Kalau aku ya gini, gambaran pribadi dari diriku itu gak suka pilih-pilih gitu loh, kecuali ya sama teman. Pilih-pilih teman, mana teman baik atau buruk. Karena kan kayak tadi yang aku bilang itu, aku gak suka teman yang datang cuma saat itu doang. Itu sih. Sama untuk yang penting bagi hidupku itu ya olahraga, karena itu bagus juga buat kesehatan tubuh, dan tidur cukup atau makanan yang cukup itu juga bagus. Olahraga juga merupakan bakatnya aku dah. Itu aja sih. Oke, berarti yang sekarang putaran kedua ya untuk Bayu ya. Jadi masing-masing dari kita nih yang Bayu ungkapkan tuh kita apa? Kita tanggapi gitu. Itu kan maksudnya. Iya nggak sih, guys? Iya kayaknya. Ya, berarti Iya. Yang Bayu berarti kalau dari aku ya, kalau menurutku setuju sih sama Bayu. Yang Bayu bilang tadi, dia bilang nggak pilih, dia apa? Nggak pilih-pilih ya? Iya, nggak pilih-pilih. Kecuali sama teman. Ya, kecuali sama teman. Karena menurutku juga kalau kita salah pilih teman tuh bisa menjerumuskan kita ke hal yang buruk juga gitu menurutku. Itu poin dari Bayu yang bagus sih menurutku, yang itu menurutku. Bagus sih pola hidupnya Bayu tentang olahraga. Bisa memotivasi kita untuk olahraga, lebih sering olahraga. Yoi. Vibes-nya buat positif semua nih, mantap nih. Belum ada yang negatif.
Niko. Ya, Gloria ya. Menurutku prinsip yang dimiliki Bayu baik dan apa ya, bisa jadi kan kita bisa Jadi jadi presiden. Amin, asal nggak hancur aja negara sih. hancur nggak ini ya negara Aku yang dukung sih, tapi Waduh, aku jadi menterinya. nanti disuruh wajib main basket lagi seluruh masyarakatnya, wah bahaya. lanjut nih. Udah, apalagi itu menurut Udah lah lu itu aja lah. baik terus menarik. Siapa? Oke. Hah? Ya udah itu aja deh. Aja. Siapa lagi yang kalau kalian Kamu aja, kamu. agak Habis itu aku. lagi terus suara gua hampir mau habis. Aduh, kayak apa ya ungkapkan deh. Ya ini menurut aku sendiri ya. Aku nggak tahu kali. Mungkin ada orang yang kenal aku gitu, nggak tahu. Menurutku ya, aku asik aja gitu kalau di dalam tongkrongan gitu. Menurutku ya, itu menurutku. Jadi kayak aku membuat suasana tongkrongan tuh jadi lebih asik aja. Karena kan aku sendiri tuh orangnya humoris gitu kan, suka ketawa gitu. Hal kecil aja aku tuh kadang biar random gitu tau ketawa gitu. Terus untuk mengenai yang penting bagi hidupku tuh, aku apa ya penting dalam hidupku? Aku nggak punya hal penting sih. Aku nggak punya hal penting sih. Yang penting berjalan baik aja udah itu. Terus kalau untuk Lah, itu punya bang. apa? Itu punya artinya dong. Untuk apa? Lanjut bang. Lanjut. Sorry, aku ada Terus mengenai bakatku, mungkin salah tahu aku bakatku gimana gitu. Ya, yang pasti aku interest betul ke musik gitu ya. Aku suka, ya lebih dari suka sampai aku ya gitulah. Suka betul aku sama musik. Terus aku ya sedikit suka juga olahraga walaupun nggak sering. Ya gitulah. Tolong lah. Mantap bang. Aku juga suka orang yang humoris bang. Nanti kapan-kapan kita nongkrong bareng bang. Siapa tahu kan asik bang. Mantap. Menurutku bagus sih Brian di musik, apalagi dia pernah ikut lomba ya, Apa? Gimana? pernah ikut lomba kan. Ya, itu Nah itu pernah. bagus, mengembangkan bakat. Bagus. Ya, makasih. Terus seru juga kalau orang humoris. Nanti kapan-kapan kita nongkrong ya. Di Kubar sih nggak ada tempat nongkrong. Ya, ada. Kalian di Taiti ya, nongkrong apa di Taiti? Makanya ya dari aku sih segitu. Menurutku hebat sih Brian. Kan dari dulu aku itu pengen bisa musik gitu. Wah, terus dengar Brian bisa musik terus bisa ikut lomba, keren banget sih. Itu sih yang bisa buat aku terkesan dari Brian. Menurutku oke. Menurutku oke aja sih. Terus bakat yang dimiliki berani untuk dikembangkan. Dah. Aku ya
gambaran pribadiku, menurutku ya, aku itu pemalu. Iya, apalagi sama orang-orang baru. Terus mungkin kalau orang lihat aku tuh sebenarnya kayak mukanya kayak jutek gitu kan. Tapi sebenarnya enggak sih, enggak jutek. Terus juga aku enggak suka milih-milih teman. Tapi kalau lihat sifatnya dulu, kalau enggak suka ya enggak berteman. Tapi jangan diikuti ya. Kita harus berteman. Terus apa ya, bakatku apa ya, memasak mungkin. Terus ini aku kan pernah di asrama kan pas SMA, tahu kan Brian? Apa? Gimana? Aku nggak dengar tadi, sorry. Gimana? Aku di asrama. Ya, benar. Nah, di asrama itu penting banget. Apalagi ajaran-ajaran di asrama. Apa lagi ya? Aduh, kok jadi gugup. Iya, di asrama tuh kita diajarin disiplin, terus jadi pemimpin. Karena aku nih orangnya pemalu, terus ya kayak gitu. Tapi di asrama diajari supaya kita berani, nggak malu dengan orang banyak. Terus berteman dengan siapa aja gitu. Kan dulu aku kayak nggak suka berteman yang gimana gitu kan. Semenjak aku di asrama, aku berteman aja sama siapa aja. Ya kayak gitulah. Silahkan ditanggapi. Sedikit nggak jelas. Ya bagus ya. Sebenarnya untuk aku sendiri ya, aku pas di SMA tuh memang nggak terlalu dekat sama kamu kan, nggak terlalu ngobrol. Jarang kan? Iya. Tapi tahu. Itu pernah ngobrol? Nggak pernah. Enggak pernah. 3 tahun kan nggak pernah kan? Cuman tahu kan? Cuma tahu aja. Nah itu, aku juga pas Sela bilang dia pemalu tuh, aku juga agak bingung aku nanggapin. Karena kita satu SMA 3 tahun gitu, nggak tahu juga. Iya. Terus yang gue salut juga, dia nggak pilih-pilih teman gitu, dia berteman dengan siapa aja gitu. Terus ya Sela bilang juga tadi dia di asrama, ya benar dia di asrama. Terus aku bukan anak asrama juga, jadi aku nggak tahu kehidupan di asrama tuh gimana. Tapi yang pasti Sela tadi leadership, terus apalagi selain leadership tadi? Disiplin. Ya disiplin itu kayaknya tuh di setiap asrama tuh pasti diajari gitu sih. Nggak mungkin di asrama lain pasti diajari jadi orang jahat kan, nggak mungkin kan. Tapi bagus sih. Salut ya aku untuk poin yang aku suka dari Sela tadi itu, yang dia nggak pilih-pilih teman tuh bagus betul. Oke. Kalau tanggapanku sih ya, pilih-pilih teman itu, nggak pilih-pilih teman itu bagus, tapi kan lihat juga mana baik sama buruknya, biar nggak terjerumuskan hal yang negatif gitu loh. Kasihan juga. Itu bagus sih menurutku. Bedanya cuma di situ aja sih. Nanti kalau salah pilih teman, hal yang negatif dulu muncul. Nah ya, setuju juga aku tadi. Iya, setuju sih itu. Karena Ya. teman menentukan masa depan kita. Ya, Ya, lanjut ya, siapa? Gue ya, Frans.
Aku dulu deh. Menurutku kan kamu tinggal di asrama nih, berarti diajarin untuk hidup mandiri sama kepemimpinan dan lain itu juga bagus untuk ya, untuk aku lupa. Bentar. Menurutku kamu tadi kan tinggal di asrama. Nah, di situ kan kamu diajarin untuk mandiri sama kepemimpinan dan apa yang diajarin itu bisa diterapin untuk kehidupan kita. Dan apa lagi? Yaudah itu aja dulu deh. Ya bagus ya. Kayak ya siapa? Frans. Menurutku orang sebagai orang yang belum pernah ke asrama, bagus sih yang bisa menerapkan hidup mandiri gitu, terus nggak pilih-pilih teman, ya mau berteman dengan siapa saja kan, menurutku juga bagus sih. Terus kepemimpinan itu juga harus ada sih dalam setiap diri kita, menurutku itu sih bagus sih. Nah, coba kalian coba masuk asrama ya. Seru. Aku juga tinggal sendiri ya, tolong ya. Kita nggak ada asrama. Tapi anak di asrama ada teman. Wah, aku lebih bebas sih. Apa? Tapi kan di asrama lebih seru nggak sendiri. Menurutku, aku itu orangnya pendiam kalau sama orang baru gitu. Terus, humble kalau udah kenal. Terus milih-milih temen, mana yang baik mana yang enggak. Terus mengenai hal yang penting bagi hidupku, ya ikut dalam suatu kegiatan, berkontribusi dalam kepanitiaannya. Di sana kita bisa untuk melatih public speaking kita, terus leadership kita, untuk bakatku ya olahraga tadi, badminton. Dan nggak jelas banget. Okay, I got a point. Ada yang mau duluan kah nanggapin? Guys, ada yang mau duluan nanggapin kah? Kamu aja, Brian. Duluan ya. First impression gue ya, kalau ke yang Gloria bilang tadi, dia bilang dia malu-malu. Kalau ketemu kalau baru ketemu orang baru dia malu-malu, tapi kalau sudah ke orang yang dia kenal dia lebih humble, terus lebih asik aja gitu kan. Itu aku juga kadang punya teman yang gitu, dia pas baru ketemu malu-malu, tapi kalau sudah kenal 6 bulan atau 3 bulan itu dia mulai menggila gitu kan. Itu menurutku normal sih untuk terus kamu bilang tadi juga nggak pilih-pilih teman kan? Pilih-pilih teman ya? Apa sih? Halo guys,
Dia tadi bilang apa sih? Gloria? Kalau berteman tuh agak milih-milih gitu. Oh ya, itu oke. Berarti dia buat milih-milih teman tuh, karena kalau kayak Sela tadi kan dia milih teman, dia nggak pilih-pilih teman, tapi apa mungkin dia pintar gitu, si smart gitu kan, dia nggak milih-milih teman, tapi walaupun temannya tuh ke jalur yang salah, tapi dia nggak ngikut tuh bagus gitu. Itu dia nggak milih teman, tapi dia ngambil poin baiknya dari yang teman itu bisa. Tapi kok bagus sih, Gloria nggak pilih-pilih teman gitu, karena aku yang salah pilih teman tuh bahaya juga gitu. Terus apalagi tadi dia ikut kegiatan untuk melatih public speaking, harus itu menurutku. Oke, lanjut guys. Kalau tanggapanku sih bagus ya, sama kayak Brian juga yang dibilang sama Brian. Setidaknya juga jangan jadi pendiam terus, karena kan malu bertanya sejalan kayak patah bilang. Itu aja sih tanggapanku sama kayak Brian. Kalau aku sih sama sih kayak Brian juga. Public speaking tuh memang penting sekarang ini. Apalagi ikut kegiatan-kegiatan itu. Dapat relasi baru. Bagus sih. Motivasi untuk kita agar bisa public speaking juga. Nah, itu aja. Ya, mostly setuju ya pendapat Brian. Siapa sih Brian tuh? Ya, lanjut ya, Franz. Ya, Franz. Mantap Franz. Wah, ya, itu aja dari kamu ya. Itu jaga Bayu. Motivasinya mantap sekali ya. Oke, kalau dari aku sih sama sih kayak Gloria gitu. Apa tadi yang aku bilang, kalau aku juga banyak punya teman yang kayak gitu. Tapi usahakan gitu jangan terlalu pemalu gitu. Kadang kita butuh juga butuh juga seseorang yang ada gitu. Sekarang teman yang betul-betul ada gitu. Kalau kita malu kan nyari teman kadang susah gitu. Terus apa tadi ya yang Franz bilang ya, mengenai bakatku ya. Sebenarnya kalau kamu suka main game kan bisa kayak kamu ikut kayak lomba e-sport atau turnamen kecil gitu kan. Kalau kamu juga suka main game itu bisa jadi hobi baru, itu juga ngasilin duit juga. Jadi nggak misalnya kamu jago di game, misalnya kalau suka main game PC gitu, PUBG PC gitu, ya ikut turnamen kecil-kecilan online gitu bisa. Itu sih. Aku ya setuju sama Brian yang bakat tadi, yang game. Sekarang kan bisa banyak tuh lomba-lomba tentang apa sih yang game-game itu. Nah, bisa kamu ikut lombanya, nambah-nambah teman juga kan, hitung. Terus jangan malu-malu sama kita nih, Franz. Kamu kayak di sini tuh kayak malu-malu. Ya Franz, cair aja kayak aku nih Franz, walaupun Iya. Padahal aku tuh nggak lucu gitu, tapi ya asik aja. Iya, diasikan aja, diasikin aja. Iya. Ya, itu aja dari aku. Gitu. Siapa? Gloria ya? Ya Gloria ya. Menurut kita ntar
Menurutku sih ya kayak Brian tadi sih. Dan ya untuk sifat pemalu ya dikurangin aja gitu. Terus kalau untuk bakat sih ya kayak mulai cari-cari. Nah, Berarti intinya kalau yang gue lihat anggapin tadi hampir sama kayak Sela lah ya, kalau untuk bakatnya. Terus yang siapa sih? Ntar aku lupa. Oh ya, Pak Agus. Astaga. Sorry, aku lupa. Hendrik, Pak Agus atau Pak Agung? Ya, kalau untuk aku sendiri sih bersyukur betul ya. Aku Pak Agung bisa, Pak Hendrikus itu bisa masuk kelompok 4 ini sih. Karena ya bukan sih, aku awalnya kira kan ini ada orangnya pendiam semua apa gimana, tapi menurutku asik semua gitu. Dan ya aku ketemu temen SMA yang aku 3 tahun nggak pernah ngomong, tapi di sini ngomong gitu. Itu suatu keajaiban, kan? suatu keajaiban yang wow gitu. Ya aku bersyukur aja gitu dapat teman kelompok yang kayak gini. Dari percakapan kita tadi ya, yang bersyukur aja aku karena pribadi mereka bagus. Kalau kita misalnya offline tuh menurutku asik aja kita. Ada 2 orang pemalu gitu, terus ada 1 orang yang suka olahraga gitu kan, ada 2 orang rusak ini ya, itu udah musiknya. Tapi pasti seru itu sih dari aku. Aku senang sih dapat kelompok kita ini, apalagi orang-orangnya asik. Aku pertama itu kayak kira maaf banget kenalan lagi, ternyata baik-baik orang-orangnya, seru, terus punya kepribadian yang bagus. Apalagi kayak Bayu milih-milih teman bagus sih, milih-milih teman. Apa ya, tidak jelas banget nih ngomong. Apalagi Iya, seru aja gitu, intinya asik di kelompok ini. Cerita-ceritanya menarik, cerita hidupnya. ya, cerita hidupnya menarik, mantap. Siapa lagi? Frans, apa menurutmu lah simpulan yang Menurutku ya dari kelompok 4 ini aku bisa lebih kenal lah sama teman satu kelompok ini, dari yang mungkin suka olahraga, terus dulu di sekolah pemalu, terus bisa masuk asrama, terus ada yang lain lah, terus ya gitulah. Mungkin bagus sih dari setiap pribadi teman-teman kelompok 4 ini, gitu sih. Apa ya? Bentar. Menurutku seru juga sih, karena dari awal ketemu itu pendiam semua gitu loh. Waktu akhir-akhirnya seru-seru juga gitu orangnya. Kirain sih semua pendiam, gak ada ngomong apa-apa gitu. Tapi asik sih, suka nih aku kelompok gini-gini nih. Gak terlalu gimana ya, ngomongnya tuh gak berbelit-belit, to the point langsung. Itu sih menurutku. tadi apa? Glory yang ngomong apa? Belum ngomong. Oh, ya sudah. Oh, ya. Menurutku kelompok kita ini awalnya ya gitu diam-diam, ya lama kelamaan asik, seru gitu. Terus dari sharing-sharing ini aku
aku lebih sedikit tahu pribadi kalian gimana. Dan ya udah itu aja deh. Pokoknya seru deh.